Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11C akan membuat tugas video dari Bu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD, yang dimana materinya yaitu sistem saraf, hormon, dan panca indera. Nomor 6, referensi konsep neuron dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keterkaitan sistem saraf dengan fungsi tubuh. Yang kedua, peran sistem saraf dalam pengambilan keputusan dan respons tubuh terhadap lingkungan. Peta konsep untuk materi sistem saraf pusat pada tingkat kelas 11 berdasarkan kurikulum Merdeka di bidang biologi. Penjelasan komponen peta konsep. 1. Sistem saraf pusat SPP, definisi SPP, lokasi SPP dalam tubuh manusia. 2. Struktur SSP. 1. Otak. 2. Bagian-bagian otak di mana di dalamnya ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan otak depan. Yang ketiga, fungsi masing-masing bagian otak. Yang keempat, sumsum tulang belakang. Kelima, fungsi sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir, hubungan dengan otak. 4. Simpasis. 1. Definisi simpasis. 2. Proses transmisi impuls saraf melalui simpasis. 3. Jenis-jenis simpasis. Kelima, pengaturan SSP. 1. Hormon dan SSP. 2. Peran hormon dalam pengaturan SSP. 3. Kelenjar endokrin terkait dengan SPP. 4. Sistem simpastik dan parasimpastik. Fungsi dan perbedaan antara kedua sistem tersebut. Gangguan SSP, penyakit otak. Contoh-contoh penyakit otak seperti stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan sumsum tulang belakang. Contoh-contoh gangguan sumsum tulang belakang. Pentingnya SSP dalam kehidupan sehari-hari. 1. Peran SSP dalam fungsi tubuh manusia. 2. Kaitan SSP dengan aktivitas sehari-hari. Peta konsep ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara berbagai konsep dalam sistem saraf pusat serta mengorganisir informasi secara visual. Peta konsep tentang sistem saraf. Tepi dalam biologi kelas 11 kurikulum Merdeka, sistem saraf tepi. Definisi, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem saraf tepi. Fungsi, jelaskan fungsi utama dari sistem saraf tepi dalam tubuh. Neuron dan pernapasan. Neuron sinorik, gambarkan bagaimana neuron sinorik mendeteksi simulasi dari lingkungan dan menggambarkannya ke otak. Neuron motorik, jelaskan bagaimana neuron motorik membawa instruksi dari otak ke otot untuk merespons stimulasi. Refleks, bahas konsep refleks dan peran sistem saraf tepi dalam respon refleks. Sensorik, jelaskan peran ganjila sensorik dalam pengumpulan dan pemrosesan informasi sensorik. 2. Ganjila motorik, gambarkan cara ganjila motorik mengkoordinasikan respon motorik. Ganglion simpatik dan parasmatik. Fungsi simpatik.
Bahas bagaimana ganglion simpatik berperan dalam respon fight or flight. Simpatik. Gambarkan peran ganglion parasimpatik dalam mengembalikan tubuh ke keadaan rileks setelah respon simpatik. Gangguan sistem saraf. Neuropati, jelaskan kondisi neuropati dan dampaknya pada sistem saraf tepi. Penyakit saraf, gambaran beberapa penyakit atau gangguan yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Peta konsep mengenai siswa yang dapat menjelaskan psikotropika dalam konteks umum biologi. Peta konsep psikotropika dalam biologi. 1. Definisi psikotropika. Substansi kimia yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat memodifikasi perilaku, kognisi, dan suasana hati. Pengaruh psikotropika pada sistem saraf. Reseptor neurotransmitter psikotropika terdapat berinteraksi dengan reseptor neurotropika ditolak. Dopamin terlibat dalam perasaan senang dan kepuasan. Serotonin berperan dalam suasana hati dan tidur. 4. Dampak kesehatan. 1. Fisik. 2. Kerusakan organ, penggangguan tidur, masalah jantung. 3. Mental. 4. Gangguan kejiwaan, kecanduan, gangguan kognitif. Pencegahan dan pengobatan. Pendidikan, kesehatan, informasi tentang risiko psikotropika, rehabilitasi, terapi untuk pemulihan kecanduan, hukuman hukum terhadap Studi kasus. Contoh kejadian menunjukkan dampak negatif dari penggunaan psikotropika. Menganalisis konsekuensi dari keputusan individu. Kita konsep mengenai gangguan sistem saraf dalam materi biologi kelas 11 kurikulum Merdeka. Gangguan sistem saraf. 1. Pengertian sistem saraf. Komponen utama: otak, sumsum, tulang belakang, saraf. Fungsi utama: mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. 2. Sistem saraf pusat. Yang pertama, otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, peran dalam pengendalian seluruh fungsi tubuh. Sistem saraf perifer. Sifat-sifat yang dikeluarkan dari otak dan sumsum tulang belakang menghubungkan organ-organ dengan sistem saraf pusat. Pencegahan dan pengobatan. Polanya hidup sehat, olahraga teratur, pola makan sehat, hindari stres, terapi fisik dan rehabilitas, obat-obatan dan terapi medis. Studi kasus penyakit neurodegeneratif dan upaya penanganannya, kasus gangguan saraf dan otonom dan
somatik. Ya. Dan peran teknologi dalam studi dan penanganan gangguan sistem saraf. 1. Penggunaan teknologi medis. 2. Terapi berbasis teknologi. Belakangnya Kia. Terus. Dan harapan di bidang kesehatan saraf, penelitian lebih lanjut untuk penyakit tidak dapat disembuhkan, kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan saraf. Peta konsep ini memberikan gambaran umum mengenai gabungan sistem saraf, mulai dari pengertian dasar hingga faktor penyebab, pencegahan, dan pengobatan. Peta konsep mengenai sistem endokrin dan kelenjar hipofisis untuk kelas 11 kurikulum Merdeka. Sistem endokrin dan kelenjar hipofisis. 1. Sistem endokrin. 2. Definisi. 3. Peran dalam pengaturan fungsi tubuh. 4. Dibandingkan dengan sistem saraf. Ya. Kelenjar endokrin utama. Kelenjar tiroid, fungsi hormon yang dihasilkan tiroxin, tridotropin. Pengaturan metabolisme kelenjar paratiroid, fungsi pengaturan kalsium dalam darah. Kelenjar hipofisis. Yang pertama, lokasi dan struktur. Yang kedua, pembagian menjadi adenoposis dan neuroposis. Yang ketiga, hormon-hormon yang dihasilkan, hormon pertumbuhan GH, prolaktin PRL, hormon adrenokortikosteroid, hormon stimulasi folikel dan hormon luteinisasi, hormon tiroid stimulasi, hormon oksitosin, dan hormon antidiuretik atau vasopresin. 4. Pengaturan hormonal. Umpan balik positif dan negatif, interaksi antara hipotalamus, hipofisis, dan organ target. 5. Gangguan dalam sistem endokrin, hipersekresi dan hiposekresi hormon. Gangguan pada kelenjar endokrin utama. Studi kasus gangguan hormonal. 1. Diabetes meletus. 2. Penyebab. 3. Dampak pada tubuh. 4. Pengelolaan dan pengobatan. Dengan menggunakan peta konsep seperti ini, siswa dapat dengan jelas melihat hubungan antara konsep-konsep utama dan bagaimana mereka saling terkait dalam memahami sistem endokrin dan kelenjar hipofisis. Selain itu, peta konsep ini dapat dijadikan panduan untuk mendalami setiap subkonsep dengan lebih mendalam. Ya. Peta konsep untuk materi biologi kelas 11 kurikulum Merdeka mengenai identifikasi kelenjar-kelenjar dalam tubuh manusia. Materi identifikasi kelenjar dalam tubuh manusia. 1. Kelenjar tiroid, di mana di dalamnya terbagi menjadi 1. Definisi, 2. Lokasi, 3. Fungsi, 4. Hormon yang dihasilkan, contoh T3 dan T4. 5. Gangguan atau penyakit terkait, contohnya hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Kelenjar paratiroid, definisi, lokasi, fungsi, hormon yang dihasilkan, contoh hormon regulasi kalsium dalam tubuh, gangguan atau penyakit terkait, contoh hiperparatiroidisme.
timus. 1. Definisi. 2. Lokasi. 3. Fungsi. 4. Peran dalam sistem kekebalan tubuh. 5. Gangguan atau penyakit terkait. Contoh atrofi timus. Kelenjar adrenal. Definisi, lokasi, bagian-bagian. Contoh adrenal korteks, adrenal medula. Hormon yang dihasilkan. Contoh kortisol, adrenalin. Fungsi-fungsi masing-masing. Respon, peak of heat. Kelenjar pineal. Definisi, lokasi, fungsi, hormon yang dihasilkan. Contoh melatonin. Peran dalam pengaturan siklus tidur dan jam biologis. Kelenjar kelamin. Kelenjar pada sistem reproduksi pria dan wanita. 2. Hormon seks. Contoh estrogen, testosteron. 3. Fungsi-fungsi kelenjar dalam reproduksi. 4. Perubahan hormonal selama siklus menstruasi pada wanita. 5. Gangguan atau penyakit terkait. Contoh infertilitas. Peta konsep kelainan sistem hormon pada manusia biologi kelas 11. 1. Sistem hormon. Definisi dan fungsi. Hormon sebagai zat kimia pengatur dalam tubuh. Fungsi hormon dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organ. Komponen sistem hormon. Kelenjar endokrin utama, hipotalamus, hipofisis, tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, gonad, hormon-hormon utama dan fungsinya. Contohnya insulin, estrogen, testosteron. Proses peraturan hormonal normal umumnya dalam keseimbangan untuk menjaga homeostasis tubuh. Sinyal-sinyal dan umpan balik positif atau negatif. Ya. 5. Metode identifikasi kelainan hormonal. Tes darah untuk 3 hormon. Pemeriksa gambar klinis dan gejala. Penggunaan teknologi medis seperti USG, MRI, dan CT scan. 6. Analisis dampak kelainan hormonal. Yang pertama, pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, dampak psikologis dan sosial. Dan yang ketiga, strategi pengelolaan dan pengobatan. Pencegahan dan pengelolaan. Gaya hidup sehat untuk mencegah kelainan hormonal, pengobatan dan terapi yang dapat digunakan. Indera pembau olfaktori. Definisi sistem indera yang memungkinkan kita mendeteksi bau dari lingkungan. Komponen hidung, sel-sel saraf penghidup, proses pembau, deteksi molekul
bau oleh sel-sel penghidup, pengiriman sinyal ke otak melalui saraf olfaktori. Indra pengecap. Definisi pertama, sistem indra yang memungkinkan kita merasakan rasa makanan dan minuman. Kedua, komponen lidah, sel-sel rasa. Ketiga, proses pengecap, kontak makanan dengan lidah, stimulasi sel-sel rasa, pengiriman sinyal ke otak melalui saraf pengecap. Empat, hubungan antar sistem indera. Yang pertama, integrasi informasi. Bagaimana informasi dari indera penglihatan, pembau, dan pengecap diintegrasikan oleh otak. Yang kedua, peran otak, pusat pengolahan informasi dari berbagai indera. Yang ketiga, pentingnya kerjasama. Bagaimana kerjasama antar sistem indera memungkinkan persepsi yang komprehensif terhadap lingkungan. Contoh interaksi sistem indera. Menilai keamanan makanan. Bagaimana indera penglihatan, pembau, dan pengecap bekerja sama untuk menilai apakah makanan aman untuk dikonsumsi. Reaksi terhadap aroma makanan. Bagaimana indera pembau dapat memicu respon rasa terhadap makanan sebelumnya. Hubungan antara sistem indera pendengaran dan peraba. Yang pertama, interaksi dalam persepsi lingkungan. Yang kedua, ketergantungan fungsi. 6. Pentingnya pemeliharaan kesehatan sistem indera pendengar dan peraba. 1. Pencegahan gangguan pendengaran. 2. Kebersihan dan perawatan telinga. 3. Pentingnya deteksi dini gangguan peraba. Peta konsep ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara sistem indera, pendengaran, dan peraba, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep mengenai kelahiran sistem indera pada materi biologi kelas 11. Judul kelamin sistem indera. Sistem indera, definisi sistem indera, fungsi utama. Indera penglihatan, kelainan refraksi, miopi, hipermetropi, astigmatisme, kelainan retina, degenerasi makula, retinitis pigmentosa. Indera pendengaran, kehilangan pendengaran sensorial, kehilangan pendengaran konduktif, kehilangan pendengaran campuran, tinnitus. Indera penciuman dan pengecapan. Yang pertama, anosmia, hilangnya penciuman. Yang kedua, hypogeusia, penurunan pengecapan. Indera peraba, sentuhan. Gangguan sinorik peraba, hiperestesis. Apa ini? 5. Indera peraba, sentuhan. Gangguan sensorik peraba, hiperestesia, anestesia, parestesia. Keseimbangan.
lingkungan, di mana di dalamnya ada yang terdapat vertigo perifer, dan vertigo sentral. Pengobatan dan pencegahan. 1. Terapi kacamata dan lensa kotak. 2. Pembedahan. 3. Terapi pendengaran. 4. Terapi rehabilitas indera. Studi kasus di mana dalamnya terdapat 1 studi kasus kelainan mata, 2 studi kasus kelainan pendengaran. Keterkaitan dengan sistem tubuh lain, keterkaitan dengan sistem saraf, keterkaitan dengan sistem kardiovaskular,